Ya kawan, kali ini saya coba memberikan tutorial bagaimana caranya kita memberikan password pada file Excel kita ya. Ini file Excel sudah saya buka ya. Kemudian saya close dulu kawan, saya close ya. Nah, kalau saya close berarti ini seperti ini ya. Kemudian saya panggil lagi filenya. Nih, saya klik 2 kali. Nah, ini ya, dia muncul sekarang tanpa ada minta password ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita klik ini file, kita klik file, kemudian kita klik protect workbook, kita pilih yang encrypt with password. Nah, kemudian masukkan passwordnya ya. Nah, ini harus diingat teman-teman, passwordnya jangan sampai lupa ya. Nah, kemudian klik OK, maka dia minta konfirmasi password tadi, kita masukkan lagi password yang tadi, kemudian kita klik OK lagi ya. Kita kembali buka, coba ini kita close ya. Sekarang kita close, saya save. Nah, kemudian saya ini coba saya panggil lagi, ini klik 2 kali, minta dia password, kita masukkan passwordnya. Nah, klik OK ya, klik OK. Nah, langsung kebuka dia. Ini cara paling simpel kawan, cara paling simpel dalam memberikan password. Terus bagaimana untuk menghilangkan password tadi yang sudah kita berikan? Sama caranya, kita klik file, kita masuk protect workbook ya, kita masuk encrypt, jadi urutannya sama, cuman di sini kita hapus saja passwordnya yang sudah kita isikan, kita klik OK ya. Nah, sekarang coba ini kita close sambil di save ya. Nah, sekarang karena sudah kita close, kita coba panggil lagi sekarang. Ini kita panggil. Nah, langsung kebuka dia teman, tanpa minta password ya. Jadi itu cara pertama. Cara pertama dalam memberikan password, kita tinggal klik file, kita pilih protect workbook, kemudian kita pilih yang encrypt. Urutan ini sama dalam memberikan password atau dalam menghapus. Kalau memberikan password tinggal kita tulis, tapi kalau kita menghapus, yang tertera di sini tinggal kita hapus saja, kemudian klik OK ya. Nah, itu yang cara pertama kawan. Ya, sekarang kita lanjut bagaimana cara kedua dalam memberikan password di file Excel ya. Masih dengan file yang sama kawan, cuman kali ini di sini tidak saya berikan, sudah tidak ada passwordnya ya. Di sini sudah tidak ada password. Jadi sekarang cara kedua adalah file kalau sudah kita buka ya, kita save as, kita klik save as, jangan save ya, tapi save as ya, tempatnya di mana ya. Nah, sampai tahapan ini kita klik yang tools ini kawan, kita klik tools, kita pilih general option. Nah, ya, kemudian ada password untuk membuka, password to open, kita berikan passwordnya. Kemudian ada password untuk kita mengedit ya, mengedit data. Nah, itu passwordnya apa gitu, ini kita isikan. Nah, kemudian ini boleh ya, tidak terlalu ada pengaruh ini mau dicentang atau tidak ya, kita klik OK teman-teman. Nah, kemudian dia minta confirm ulang password yang pertama apa tadi untuk membuka ya, kita input, kita klik OK. Dia juga minta konfirmasi password yang kedua tadi, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita save kawan filenya ya, kita save. Oke. Nah, sekarang kita coba kita close file ini, kita close ya. Kalau sudah kita close, sekarang kita coba panggil lagi ini filenya. Dia minta password yang pertama ya, kita input, kemudian kita klik OK. Dia minta password yang kedua, kita masukkan dulu password kedua. Nah, di sini ada pilihan, ada read only, ada OK ya. Kalau cancel tentunya membatalkan ya. Nah, kita klik dulu yang read only ya, kita klik ini. Nah, maka sekarang
filenya terbuka, kawan. Ini seperti ini. Ya. Misalkan ini saya tambah sheet, ya, saya tambah sheet, kemudian saya input data baru, ini ya, saya input data baru. Nah, kemudian coba saya save file, save as, ya, saya save as, kemudian, nah, muncul dia dong, ya, coba saya ulangi, saya cancel ya, ini file, kemudian saya save dulu, bukan save, saya save dulu, save, maka dia muncul ini konfirmasi, tidak dapat kita save, ya, karena apa? Karena hanya fungsi read only tadi yang kita pilih, ya. Pada saat telah masukkan password kedua, kita milihnya read only, sehingga datanya ini hanya bisa dibaca, tidak bisa diupdate, tidak bisa diedit, ya, sehingga kita klik OK, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan file save as, kawan? Kita gunakan save as, ya, kemudian kita tempatkan di tempat yang sama. Kalau kita menggunakan save as, dia otomatis menduplikasi nama filenya. Menjadi ada tulisan copy di depan ini. Yang tadinya adalah hapus dengan menu, sekarang karena kita pakai save as, dan tadi yang kita pilih read only, maka kalau ada editan, perubahan di data, dia otomatis menduplikasi nama filenya menjadi copy. Nah, kalau ini kita save di sini, nah, jadi ini bisa, tapi dengan nama yang baru, sehingga kita punya di sini, kita punya dua ini. Nah, copy nama dua file isi yang sama, satu hapus dengan menu, satunya copy hapus dengan menu, begitu ya. Coba yang ini saya hapus ya, yang copy dengan menu saya hapus, saya delete. Oke, oh nggak bisa karena masih kebuka ya, nggak bisa. Oke, nah ini sekarang saya close dulu ya. Oke, kalau sudah saya close seperti ini, coba saya hapus sekarang. Saya hapus yang kopinya ini, saya hapus teman. Nah, sehingga tinggal yang ada cuma ini, hapus menu. Sekarang hapus menu saya buka. Ya, dia minta password ya. Password pertama kita input. Dia minta password kedua sekarang. Kita masukkan password yang kedua. Nah, sekarang kita pilih OK, kawan. Bukan read only, tapi klik OK. Ada pertanyaan lagi di sini. Apakah ini akan dilakukan perubahan? Ya, kalau kita akan melakukan perubahan, kita klik no. Tapi kalau apakah akan dibuka hanya sebagai read only, apa open as read only? Kalau kita pilih yes, maka ini kembali seperti yang tadi. Ya, seperti read only tadi fungsinya. Ya. Kalau kita pilih no, berarti ini bisa kita lakukan perubahan. Ya, di sini. Ya, misalkan sini saya kasih contoh lagi, data baru 2, misalkan ini ya. Kemudian saya save file, save as. Ya, kita tempatkan di mana? Nah, dia tetap dengan nama yang sama jadinya, gitu kawan. Ya, jadi ini caranya, cara memberikan password dengan cara pertama, ya, atau cara kedua seperti ini. Dengan cara kedua, dia punya dua password, satu password untuk membuka, satu password untuk modify. Cuman setelah kita input password modify, kita masih ada diberikan dua pilihan, ada pertanyaan, apakah file mau dibuka hanya sebagai fungsi baca. Kalau itu yang kita pilih read only, maka nanti di atasnya tertulis nama filenya read only. Kita tidak bisa melakukan perubahan data. Kalau kita melakukan perubahan data, kemudian kita save, maka dia akan menduplikasi nama filenya, di depannya ditambah kata-kata copy, gitu ya. Tapi kalau setelah kita masukkan modifikasi password yang kedua, kemudian kita pilih OK, kita tidak pilih read only, kita pilih OK, muncul lagi pertanyaan, ini masih mau dibuka dengan fungsi read only atau tidak? Kalau kita pilih no, maka kita bisa melakukan pembaruan seperti ini.
kita mau tambah berapapun bisa, kita save ya, kita tinggal save seperti nge-save file yang tanpa password jadinya itu ya. Nah, ini kan pilihan, kita pilih yang bukan fungsi read only. Jadi kalau saya save, ini dia normal seperti kita nge-save file biasa. Nah, jadi gitu kawan ya caranya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuang passwordnya gitu ya. Kalau yang cara pertama tadi sudah kita tunjukkan, sekarang dengan cara password kedua gimana untuk menghilangkan password. Dengan cara kedua, kuncinya filenya harus terbuka dulu kawan. Ya, cara pertama, cara kedua filenya harus terbuka dulu. Jadi file, kemudian kita save as, kita browse ya. Di tools kita pilih sama general option ini. Nah, ini tinggal kita hapus aja passwordnya. Kita hapus. Itu ya, ini nggak usah kita centang, kita klik OK. Kita save sekarang. Nah, oke ya. Jadi kalau ini sekarang kita close filenya, kemudian kita panggil lagi. Nah, dia tidak minta password, sudah langsung terbuka. Itu ya. Jadi itu teman-teman cara memberikan password pada file Excel. Mudah-mudahan bisa membantu pekerjaan teman-teman ya. Oke, selamat dicoba.